Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Azhara Elektronik. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki dispenser galon bawah hot and cool ya. Di sini sudah diacak-acak ya jalurnya. Dan nanti kita akan robah kembali ya untuk kabel-kabelnya. Oke, kita lanjut sahabat Azhara Elektronik. Di sini kabelnya sudah diputus ya untuk jalur motor dan juga untuk sensornya. Ini kabelnya sudah diputus ya. Nah, ini untuk modul motor ya, sensor motor, dan yang gede ini untuk modul hot and cool. Dan tadi motornya mengambil tegangan dari hot and cool ya. Nah, dari sini tadi diambilnya dan ini diputus. Jadi ini sensornya difungsikan sebagai saklar ya. Dan next kita akan cek dulu untuk tegangan di bagian PSU dan juga modul sensor untuk motor. Di sini tegangan tidak keluar ya. Ini dikarenakan mungkin PSU mengalami kerusakan ya di bagian IC drivernya. Dan ini IC drivernya menggunakan IC driver dan FET-nya ya, yang banyak dijumpai di pendingin keluar tegangan. di PD ya. Untuk modul ini tidak keluar. Dan untuk tegangan PSU ini tidak keluar sama sekali ya. Dan kita lanjut ya sahabat, kita akan pasang ulang untuk kabel-kabelnya karena di sini saya menemukan kejanggalan ya. Kabel-kabel ini di jumper ke 12 volt yang ada untuk head and cool ya. Nah, dari sini ngambilnya kawan ya. Jadi kita harus merubah ulang lagi dari nol ya. Untuk kabel-kabelnya kita harus periksa kembali dengan detail karena kerusakan seperti ini kalau disambung langsung untuk motornya nanti akan mengalami kerusakan di bagian sensornya ya. Nah, kita akan sambung ulang kembali untuk kabel-kabelnya. Kita set ulang kembali ke semula ya kawan. Dan setelah ini nanti kita akan perbaiki PSU nya. Oke sahabat Azhara Elektronik, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Jika video yang kami persembahkan bisa bermanfaat, khususnya untuk para teknisi sekalian ya. Nah, kita akan sambung kembali soket-soket yang menuju ke motor untuk menaikkan air ke atas ya. Di sini kabelnya hitam dan merah ya untuk tegangan 12 volt motor. Dan motor ini digerakkan oleh sensor ya, sensor yang ada di pelampung atas. Biasanya kalau air penuh motor akan berhenti
Dan ini untuk modul sensornya, kabelnya warna hitam. Dan jangan coba-coba untuk merubah jalur ini ya kawan ya, nanti akan berakibat fatal ke sensornya. Sensornya bisa koslet atau tidak berfungsi ya. Biasanya kalau di jumper langsung ke sini untuk 12 voltnya akan mengalami short ya di bagian sensor. Nah ini untuk sensornya ya, kabel sensor ini warna hitam dan soketnya warna biru ya. Nah ini untuk jalur motornya tadi disatukan sama kipas ya kawan ya, jadi sangat tidak disarankan ya untuk menyambung ke jalur kipas, karena nanti kipas akan terganggu ya untuk mendinginkan air. Dan tadi menyambungnya ke sini ya, ke area kipas ini. Nah ini untuk PSU nya ini menggunakan IC yang sama persis sama DPD ya. Untuk PSU ini untuk menggerakkan motor digerakkan oleh IC kecil ini ya, yang 8 kaki. Dan next kita akan servis dulu untuk modulnya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya kawan ya. Dan ini karatnya ya, kita akan sambung. Kita tes dulu ya. Oke sahabat, kita penyambungan sudah beres dan kita sambung satu lagi ya untuk jalurnya, karena di sini ada jalur yang berkarat. Jadi kita sambung ulang supaya lebih akurat ya untuk tegangan yang menuju ke 15 volt ya, yang dari trafo. Dan kita sudah cabut ya untuk IC AP8022H nya. Ini untuk driver yang menyuplai 13 volt ya untuk tegangan modul, dan nanti dikonverter ke 5 volt. Dan kita mengambil penggantinya dari DPD ya. Oke kawan, kita sudah membuka IC drivernya dari DPD bekas ya, SD4841P. Dan ini sudah saya lihat untuk fungsinya hampir sama ya, dan kaki-kakinya juga hampir sama. Dan next kita akan pasang untuk IC drivernya. Dan kita sudah samakan ini fungsi dari kaki IC tersebut ya, hampir ada kesamaan. Dan di sini untuk jalur-jalur yang tadi kita sambung ya,
dengan kabel karena kelihatannya ada yang tidak nyambung ya. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Semoga bermanfaat. Oke sahabat, setelah pergantian IC dengan kepunyaan DPD juga tidak berhasil dan kita kembalikan, ternyata optokoplernya yang bermasalah. Ternyata setelah kita ubak-ubak kurang lebih 2 jam ya untuk memperbaiki ini, ternyata permasalahannya di sini ya, di autokopler ini. Nah ini yang jadi biang keroknya, yang memusingkan dari tadi ya. Oke kawan, kita akan cek untuk optokoplernya. Nah di sini untuk bagian DC-nya bagus ya. Nah yang bermasalah ini di bagian yang menuju IC ya. Di sini konslet. Nah penyebabnya ternyata dari sini ya, bukan dari IC drivernya. Jadi untuk permasalahan seperti ini harus jeli ya, harus teliti. Saya juga hampir ketipu tadi, dikira IC driver, ternyata kerusakannya di bagian autokoplernya ya yang rusak. Dan next kita lanjut, kita cek dulu untuk tegangannya setelah kita pergantian autokoplernya. Nah autokopler ini ya kita sudah ganti tadi yang bermasalah. Dan ini untuk tegangan 15 volt yang pakai R 1 mega ya. Tadi kita buka dan kita akan pasang kembali. Oke sahabat Ajara Elektronik, jangan sampai terkecoh ya untuk kerusakan seperti ini. Harus teliti, harus jeli, dan harus mengukur komponen mana yang rusak. Dan saya juga hampir tertipu ya, dikira IC driver, ternyata autokopler. Nah di sini 13 volt sudah keluar ya kawan ya, dan untuk 5 volt sudah keluar ya untuk menggerakkan sensor motor. Di sini digerakkan oleh IC ini. Oke kawan, pemasangan sudah beres dan kita nyalakan sudah nyala ya. Dan ini tanpa galon, jadi sensornya belum berfungsi ya. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.